Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Seperti biasa, kita akan coba cek untuk energi dia malam ini. Bagaimanakah kondisinya, keadaannya, apakah yang dipikirkan, ataukah apa yang dia lakukan, ya. Kita akan coba cek. Dan ingat teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Energi dia malam ini. Fokus kepada kartu ini, bayangkan dia orang yang kamu pikirkan. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Kalau aku lihat ya, seseorang ini begitu sangat berhasrat ingin ketemu dengan kamu. Ya. Dia seperti apa ya, kayak ada yang ingin dia katakan. Jadi malam ini mungkin ya kayak udah kemalaman, atau dia kayak merasa takut, jangan-jangan kamu sibuk gitu ya. Dia kayak punya pemikiran seperti itu. Dia sungkan untuk mengganggu kamu. Ya, dia termasuk orang yang benar-benar kayak memikirkan tentang kebahagiaannya kamu di sini. Ya, kita akan coba lihat. Nah, di sini dia juga merasa kita itu ada soul connection-nya gitu loh. Dan kita itu mungkin bisa jadi kita berteman awalnya, antara kamu dengan dia berteman, atau memang sudah menjadi hubungan PDKT atau TTM-an. Dia kayak ngerasa walaupun kita TTM-an atau kita hubungan tanpa status gitu ya. Ya, tapi aku ngerasa dekat dengan kamu. Aku ngerasa kita itu punya seperti chemistry gitu ya. Dan di sini seperti kita itu saling terikat satu sama lain. Saling ketergantungan kak itu. Jadi malam ini itu dia kayak pengen sih ketemu dengan kamu, mengungkapkan apa yang ada dalam hatinya dia. Ya, mungkin saja ingin mengatakan, aku rindu kamu, aku kangen kamu, aku ingin bersama dengan kamu, begitu ya. Ini ada soulmate di sini. Oke. Apalagi? Ada cut down. Nah, ternyata antara kamu dengan dia saat ini sudah dalam konteks berpisah gitu ya. Atau saling meninggalkan. Mungkin awalnya kamu berteman, terus ada rasa nih yang mungkin dia ungkapkan atau kamu ungkapkan, karena ini juga bisa vice versa. Ternyata di situ terjadi sebuah kesalahan, ya. Mungkin beranggapan aku percaya sama kamu sebagai teman, atau aku percaya sama kamu. Kamu itu suka sama aku, sayang sama aku. Tapi mungkin aku belum siap gitu ya. Jadi ada case tersendiri di sini. Mungkin sesuaikan aja dengan case kamu. Sehingga akhirnya hubungan kamu dengan dia itu udah cut gitu ya. Udah berakhir, udah terpisah, separation. Mungkin antara kamu dengan dia itu ada kayak silent treatment gitu ya. Saling diam-diaman, saling tidak berkomunikasi gitu. Ya, mungkin saja hanya karena masalah sepele. Mungkin saja beberapa hari sebelumnya kamu ataupun dia berbuat kesalahan, mungkin cuek gitu ya, atau mungkin jalan sama siapa, sama teman tanpa memberitahu terlebih dahulu. Nah, akhirnya itu memicu konflik jadinya. Ya. Dan akhirnya ya kamu saling-saling diam-diam. Oke. Kita akan coba lihat. Tapi itu tadi dia kayak ngerasa kita itu soulmate. Karena di sini ada soulmate. Makanya dia pengen ketemu dengan kamu nih. Pengen ketemu dengan kamu, kayak ingin mengatakan nih, aku nggak bisa tanpa kamu. Aku nggak bisa dengan hubungan seperti ini gitu loh. Aku nggak bisa kita diam-diaman. Ya, aku galau jadinya gitu ya. Dan ternyata ada juga nih di antara kamu dengan dia itu ya, ada yang menjadi orang ketiga, yang menjadi apa ya, ular itu ada di sini, bondaris. Mungkin ini juga yang akhirnya membuat kamu dengan dia itu kayak berkonflik, kayak saling curiga.
ya kamu kemana sih kemarin? Itu siapa kamu? Gitu ya. Ya mungkin saja dia itu bersama temannya atau kamu bersama teman kamu. Lalu dia melihat bahwasanya mungkin kamu jalan bareng atau duduk di kafe atau di mana gitu ya. Lalu dia cemburu. Ya mungkin ini yang menjadi penyebab antara kamu dengan dia itu pecah gitu ya. Saling meninggalkan. Karena mungkin saja ya, karena ada ego yang masih tersimpan ataupun masih sulit untuk dikontrol. Sehingga ya saling nuduh tanpa mendengarkan penjelasan ya. Ya udah saling nuduh aja. Ya, itu dia. Atau bisa juga dikatakan antara kamu dengan dia itu sudah terpisah karena orang ketiga. Namun di sini dia kayak ngerasa pengen ketemu dengan kamu. Karena dia merasa kamu ada soulmate bagi dia. Aku selalu berkatakan mungkin saja ya orang ketiga itu ya intinya hanya memanfaatkan dia gitu. Sehingga akhirnya dia tahu kamu bukan orang seperti dia. Kamu itu orang yang tulus ya. Ini dia parting. Ada time with friend. Ya saat ini mungkin dia lagi sama temannya. Ya, dia mungkin bersenang-senang, mencari kesibukan. Karena untuk bertemu dengan kamu kan kayaknya nggak mungkin. Lalu dia malam ini mungkin bersenang-senang. Apalagi mungkin besok dia nggak kerja, ya. Jadi dia bisa have fun gitu. Intinya untuk menghilangkan lah semua rasa sakit hatinya terhadap orang ketiga atau rasa takutnya terhadap kamu gitu ya. Jadi banyak rasanya nano-nano yang dirasakan saat ini. Oke. Inilah dia, tapi dia berusaha untuk membahagiakan diri dia. Mungkin mungkin bersenang-senang sama teman-temannya. Oke. Supaya pikiran dia tentang kamu itu bisa hilang gitu. Walaupun sesaat, tapi nantinya setelah dia kembali ke rumah itu akan bakal dia ingat lagi. Ini di paradise, happiness and joy, playfulness, ya. Enjoying each other. Mungkin dia saat ini lagi bahagia. Dia bahagia bersama temannya, ya. Atau ada berapa dari dia ini ya. Kalau seperti ini, kalau aku sinkronkan dengan kartu ini, ya. Seseorang ini mungkin sudah menemukan pengganti kamu atau dia mungkin bahagia dengan pihak ketiga gitu ya. Dia bahagia, enjoying each other, dia bahagia dengan orang lain gitu. Nah, tetapi dia masih merasakan kita itu soulmate. Ya, kita itu punya chemistry di sini. Karena mungkin dia selalu mikirin kamu. Ya, kamu itu sulit untuk dilupakan oleh dia. Makanya dia berasumsi kalau kamu itu adalah soulmate dia. Bisa jadi suatu saat nanti dia menginginkan untuk bisa bersama dengan kamu. Tapi walaupun itu tidak mungkin ya. Namun dia kayak ngerasa aja, kok aku mikirin kamu ya? Bahkan aku sering mimpiin kamu. Itu yang membuat dia kayak ngerasa soulmate dengan kamu. Oke? Nah, kita akan coba lihat perasaan terdalamnya dia itu seperti apa sebenarnya. Bagaimanakah perasaan terdalamnya dan apa yang ingin dia ungkapkan? Fokus pada kartu ini. Semoga energi kamu ataupun dia kebaca di sini ya. Untuk hal yang baik-baiknya. Nah, Uncu, dia menginginkan kamu, masih menginginkan kamu. Nah, ini dia. You are so very special. Kamu itu begitu sangat spesial bagi dia. Istimewa. Mungkin saja kamu itu berbeda dari yang lainnya. Kamu itu adalah orang yang unik, orang yang baik gitu ya. Orang yang benar-benar dia harapkan begitu. Nah, ini ada cup, once cup ya. Ada kata kesempatan. Dia berharap ada kesempatan karena ada cinta di sini. Cup ini menggambarkan sebuah cinta. Jadi cinta di sini masih dia rasakan terhadap kamu. Ya, kenapa tidak? Ya, kalau masih ada rasa cinta itu tandanya kita masih bergairah gitu ya. I worry about us a lot. Angka 7. Jadi di sini dia khawatir tentang kita gitu loh. Kenapa? Apa yang dikhawatirkan dia? Mungkin saja kan karena dia tidak bisa hidup tanpa kamu. Ya, mungkin dalam suatu saat nanti kamu juga bisa hidup tanpa dia. Begitu ya. Tapi kalau memang jodoh, kamu pasti akan ketemu karena di sini ada soulmate. Tapi apakah soulmate itu selalu bersama? Cinta itu ya tidak semua cinta itu kita harus miliki ya. I think we should see other people. Mungkin dia memikir gini, aku mikirkan tentang kita, seharusnya kita itu melihat orang lain. Ya mungkin saja dia mencoba mencari contoh. Misalnya si A nih, dulu pacaran lalu terpisah, udah 7 tahun, 8 tahun dia ketemu lagi. Nah mungkin saja itu adalah jodoh. Itu yang kamu pikirkan di sini. Jadi kita itu jangan mudah tergoda gitu.
Intinya kita jalankan aja, kalau memang niat kita seperti ini ya jalankan begitu ya. I want you. Dia masih menginginkan kamu di sini. Sangat-sangat menginginkan kamu. Ya. Ini I hope you will wait for me. Dia berharap kamu bisa menunggunya. Mungkin di sini dia itu yang lagi tidak berada di samping kamu, mungkin dia lebih memperbaiki tentang keuangannya dia, sehingga nantinya saat dia sudah mapan, dia akan berani untuk melamar kamu. Semoga ya, aminkan saja. Kita akan coba cek dari kartu tarot. Fokus pada kartu ini, teman-temanku. Apa yang akan terbaca? Dia memang ngerasa ya, walaupun dia punya pasangan, tapi dia pasti tetap mikirkan kamu. Masih tetap mikirin kamu dia. Mungkin saja saat bersama kamu lah, dia tahu arti cinta. Dia tahu bagaimana rasa sakit, begitu. Ini ada Pack of Pentacles. Nah, ternyata terlihat juga ya, seseorang ini punya masalah dari segi keuangannya dia. Ya, karena ini kebalik tadinya. Punya masalah dari segi keuangannya dia, sehingga akhirnya ya orang-orang yang mungkin mengenal dia itu hanya sebatas untuk memanfaatkan dia. Yang tulus itu adalah kamu di sini. Ya, ini gambaran kebahagiaan antara kamu dengan dia. Semoga ada happiness, memilih happy, memilih. Intinya kamu juga akan memiliki keluarga yang lengkap gitu loh. Ya, semoga aja ya, aminkan saja. Ini ada Seven of Pentacles. Kamu merasakan apa ya, kayak sesuatu itu akan datang kepada kamu. Dan bentuk kerja keras kamu itu pasti akan membuahkan hasil. Kamu tahu benar itu. Kalau kita pengen maju ya kita berusaha keras. Ya, kita bangkit. Dan kita benar-benar akan memanifestkan itu. Mungkin saja kamu ataupun dia mulai mencoba memanifestkan sesuatu di sini. Sehingga nantinya ya apa ya, hubungan kamu dengan seseorang ini nantinya itu bisa akan benar-benar bagus dan baik gitu ya. Ini ada The Hermit. The Hermit di sini kamu mungkin kayak sulit ya untuk move on. Dan di sini aku juga melihat kamu itu akan bisa memaafkan. Oke, akan bisa memaafkan di sini. Jadi untuk malam ini mungkin saja dia ngerasa kamu yang salah. Ya, mungkin dia berharap kamu minta maaf. Ya, mungkin itu kamu lakukan. Tapi jika dia yang mungkin apa ya, kayak tidak bisa untuk move on, dia mencoba healing di sini. Dia mencoba healing di sini ya. Di sini ada Ten of Swords ya, Gemini, Libra, Aquarius. Nah, aku lihat saat kamu dengan dia terpisah, keadaan kamu mungkin baik-baik saja, tidak seperti ini. Ya. Nah, di sini antara kamu dengan dia mungkin punya planning untuk bertemu, tapi nggak akan jadi. Ya, nggak akan terrealisasikan di sini. Karena ini kebalik kartunya. Oke? Nah, kita akan coba lihat dari inisial ya. Inisial. Ada F dan G, kenalan di sosmed. Ada Q dan R, orang baru, kenalan teman. Ini N, yang pernah abaikan kamu. Ya, terkadang kalau kita mengabaikan orang, akhirnya ya kita akan sayang sama dia. Ya. Ini ada J dan U, teman kuliah. Teman kuliah inilah masa-masa, terkadang masa-masa indah ya. Dan ternyata di antara mereka menjadi teman kamu, ada salah satunya yang menyukai kamu. Nah, ini dia, teman kuliah ya. Kita akan coba lihat zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Ada Gemini, ada Aries, ada Aquarius, Sagittarius, Pisces. Oke, itu zodiak yang kuat koneksinya dengan kamu ya. Kita melihat di sini seseorang ini benar-benar, nah, dia mencari kebahagiaan, walaupun terkadang antara kamu dengan dia itu sudah terpisah, saling meninggalkan, tapi di sini ada cinta yang begitu besar. Oke, ada chemistry, ada soulmate ya, dan kamu juga spesial orangnya. Ya, semoga aja ya,
Apapun yang terbaca di sini, jika tidak resonan, ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga ada hikmah yang akan bisa kamu dapatkan di sini ya. Oke, buat teman-temanku, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Dadah.